Terima kasih yang sudah menyukai live. Mau tanya apa tuh? Sedang mengetik ya. Kita sambil nungguin teman-teman yang lain, siapa tahu karena banyak yang tap-tap layar, banyak yang nge-like, makin tersebar juga live-nya. Kemarin lagi. Tadi abis maghrib lumayan banyak juga yang nonton. Makasih ya kakak-kakak yang udah menyukai live. Mau tanya apa kak? Tanya aja langsung pertanyaannya. Nanti kita lanjutin ya, tadi ceritanya belum selesai tuh. Iya, tadi aku live abis maghrib sampai isya, cerita satu bab tentang Bunda Khadijah pas masa-masa Rasulullah baru diutus jadi nabi, gimana bijaksananya Bunda Khadijah menjalanin perannya sebagai istri dari seseorang yang diutus untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Kak, apakah kaki termasuk aurat? Termasuk aurat. Kak, kalau beda suku itu apakah termasuk sekufu atau tidak? Sekufu itu maksudnya kita itu bisa match, bisa cocok di berbagai hal. Misalnya ada orang yang dari kalangan orang bangsawan, orang kaya, terus dia suka sama orang yang rakyat jelata, tapi kalau misalnya dia obrolannya itu nyambung, misalnya rakyat jelata ini sama-sama cerdas gitu, itu masih termasuk sekufu gitu. Tapi kalau dari latar belakang mereka yang berbeda latar belakang ini dan membuat obrolannya jadi nggak nyambung, nah itu baru yang dikatakan nggak sekufu. Atau yang satu sukanya duniawi, yang satu sukanya berubah menjadi hijrah, menjadi solehah gitu. Nah itu akan menjadi banyak perdebatan dalam rumah tangganya nanti. Nah kalau di dalam suku, nah suku ini ada yang lain banget nggak nih per adat istiadatannya. Misalnya yang satu harus sopan santun itu kalau kita ngambilin lauk ke piring tamu, yang satu lagi biar tamu aja yang ngambil sendiri. Atau yang satu lagi kalau bertamu itu jangan dihabiskan makanan tuan rumah. Nah yang satu lagi berpendapat bahwa harus dihabiskan karena itu berarti menghargai tuan rumah. Nah ini yang perbedaan ini kalau misalnya bisa jalan sama-sama harmonis gitu, masih sekufu namanya. Tapi kalau sesuatu yang banyak timbul perbedaan, ke depannya nanti jadi banyak cekcok, nggak harmonis, ada yang menentukan tanggal-tanggal cantik lah, tanggal klinik lah, apa segala macam, itu nanti takutnya perbedaan suku yang membuat banyak perdebatan gitu. Jadi kan kita pengen menikah itu dengan orang yang nyambung diajak ngobrol. Kita pengen menikah dengan orang yang, karena kan dalam pernikahan itu kan aktivitasnya lebih banyak ngobrol ya. Ngobrol, tukar pikiran, saling berbagi cerita, saling berbagi keluh kesah. Nah kalau di sini nggak nyambung, nanti akan kesulitan sendiri dalam menjalani rumah tangganya. Kak, cara meyakinkan perempuan diajak nikah gimana? Oh jawab itu. Tadi nanya itu ya, Kak Arif Budiman. Cara meyakinkan perempuan diajak nikah. Pertama, perempuan itu kan hatinya suka terombang-ambing gitulah, galau. Kadang dia yakin sama kita, kadang dia nggak yakin. Banyak
overthinkingnya nih perempuan itu. Jadi misalnya yang di overthinkingin sama perempuan ini apa gitu. Nah, sebagai laki-laki tunjukin bahwa yang kamu pikirin bermasalah itu nggak bener loh. Misalnya dia overthinking ke depannya, orang tua kayaknya nggak setuju deh sama kamu gitu. Tapi dengan sikap laki-laki itu meyakinkan bahwa saya ini layak loh dibanggakan oleh mertua gitu. Jadi nggak cuman asal meyakinkan dari lisan, tapi dari perbuatannya. Jadi perempuan tuh bisa tenang, oh ternyata itu cuman overthinking saya aja, oh ternyata yang saya pikirin itu nggak benar, ternyata laki-laki ini pantas dan layak untuk diterima gitu. Kak, bikin podcast please, cerita kisah-kisah Nabi. Bikin podcast yang mau ditanyainnya siapa ini, apa bintang tamunya? Kak udah bersuami, udah ada anak. Alhamdulillah, anak 1, masih umur setahun lebih dikit. Oke, kita lanjut lagi cerita-ceritanya. Ada lagi yang komen, aku setiap dekat sama wanita baru ingin niatan serius tapi selalu keduluan orang, Kak. Nah, berarti itu adalah memang jodoh orang itu, dan jodohnya kakak masih bukan dia gitu, masih orang lain. Jadi kalau memang itu bukan milik kita, bukan takdirnya kita, itu udah sah sama punya orang lain, ya udah kita menerima jalan takdirnya Allah gitu, bahwa orang itu bukan milik kita. Dan jangan berlarut-larut bersedih, karena nanti jodoh kita yang asli lagi mikir gini, ini jodoh saya lagi nangisin siapa ya, jodoh saya nih di luar sana kok nggak datang-datang, sementara kita menangisin wanita lain yang bukan jodoh kita, sementara jodoh kita yang asli lagi nungguin kita untuk bersiap sedia melamar dia gitu. Jadi jangan galau-galau terus. Kalau cerita masa lalu laki-laki yang nggak bagus, Kak, kalau masa lalu dan itu sudah tidak melekat pada diri kita, misalnya dulu kakaknya misalnya pemabok, misal aja ya, misal, tapi semoga tidak gitu. Nah, tapi itu dulu dan sekarang sudah tidak. Sekarang sudah tidak melakukan itu. Ntar dulu, mau bersin. Jadi yang lalu-lalu kita tidak boleh membuka aib diri kita kecuali masih dilakukan, dan kita harus jujur sama calon pasangan. Saya masih mabok nih, saya minta tolong dong bantuin hijrah. Nah, itu harus jujur. Tapi kalau udah yang lalu-lalu dan kita udah lama meninggalkan hal itu, kita udah bertekad, udah bertaubat dan sudah berubah, diri kita yang baru, bukan diri kita yang lalu lagi, jangan dibuka lagi, nggak usah dikasih tahu. Kalaupun dia jodoh kita akan menerima aja kok masa lalu kita. Yang penting kan bukan kitanya yang sekarang. Kita yang sekarang dan kita di masa depan adalah calon suami yang baik, bertanggung jawab, dan mau memperbaiki diri gitu. Jadi nggak usah diceritain yang lama-lamanya. Yang penting sudah tidak dilakukan lagi ya, jangan diulangin lagi, karena kasihan calon istrinya kalau hal-hal yang nggak bagus itu masih diulangin. Kak, buat konten kisah 25 Nabi buat anak-anak, Kak. Insya Allah, Kak, buat anak-anak ya. Tapi anak-anak lebih suka kartun gak sih yang ada gambar-gambarnya gitu? Masya Allah, Kak. Iya, jangan dibuka ya aibnya, tapi jangan juga nggak berubah mentang-mentang Allah suruh tutup aib. Tapi sebenarnya kita belum bertaubat, tapi kita cuman bertameng gitu, nggak boleh. Kita nggak boleh menipu calon pasangan kita gitu. Misalnya belum punya kerjaan atau saat ini masih maksiat apa gitu, ceritain aja, udah nikah belum mbak, udah punya anak 1. Jadi kita belum ngelanjutin cerita nih, masih nanya-nanya aja. Tapi kalau dapat cerita dari orang lain, Kak, nah kalau dapat cerita dari orang lain, makasih kakak sudah ngasih gift, makasih kakak Revina.
Jadi kalau misalnya apa tadi pertanyaannya? Makasih ya Kak udah ngasih gift. Kalau dapat cerita dari orang lain, kalau dapat cerita dari orang lain, kalau emang ada kemungkinan nanti calon pasangan kita itu dengar dari orang lain yang buruk-buruknya tentang kita di masa lalu, lebih baik kita memberanikan diri untuk menceritakan dan tapi bilang bahwa saya mengklaim bahwa saya bukan yang dulu lagi gitu. Kalau khawatir akan dibongkar orang, lebih baik kita sendiri yang cerita gitu. Nggak tahu, ya perbaikin diri aja kita sama-sama ya. Amalan apa biar bisa dapat jodoh seperti ini? Ya perbaikin diri aja kita sama-sama. Semoga kita dapat yang cerminan diri kita. Amin. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Jodoh itu gambaran diri sendiri. Ya jodoh kebanyakan sih gambaran diri sendiri, tapi ada yang lain nih. Ada yang jadi ujian, misalnya kayak Fir'aun kan, Fir'aun tuh jahat banget, sejahat-jahatnya manusia. Tapi menikahnya dengan Siti Asiyah, Ratu Surga. Berarti kan itu Fir'aun jadi ujian tuh. Jangan sampai kita jadi suami yang jadi ujian kayak gitu. Atau yang kedua ada istrinya siapa? Istrinya Nabi Lut. Nabi Lut nabi orang soleh. Istrinya Nabi Lut pro LGBT. Istrinya Nabi Lut malahan kayak menawarkan lelaki kepada lelaki lain gitu. Berarti kan bukan gambaran diri juga. Cuman secara umum, secara bukan kasus per kasus ya, ya jodoh itu gambaran diri. Kayak kita misalnya sering ke masjid, ya pasti ketemunya sekitaran masjid. Entah ketemunya di parkiran masjid, entah ketemunya di teras masjid. Bisa jadi. Atau kalau ketemunya di tempat menuntut ilmu, entah ketemunya di sekolah, di kuliah, atau di kantin, bisa jadi. Di sekitaran kita, ruang lingkup kita lah. Itulah Allah jadikan itu contoh buat kita, iya. Itu Allah jadikan contoh kalau punya suami kayak macam Fir'aun, bersabar. Bersabar kayak Siti Asia. Kalau punya istri macam istrinya Nabi Lut, ya bersabar juga. Tapi kita dalam bersabar itu bukan diam saja, tapi membenahi pasangan kita, menasehati. Karena kan kita juga tidak mau melihat dia terus-terusan dalam keburukannya gitu kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam kakak, cerita hati. Oke, kita lanjut cerita-cerita atau ada yang mau nanya lagi? Kita lanjut cerita-cerita atau mau baca buku? Makasih ya yang sudah tap-tap layar. Kakak lagi baca buku apa? Tadi maghrib tuh lagi baca buku Bunda Khadijah, kisahnya Bunda Khadijah sama Rasulullah. Tadi lumayan panjang juga 1 jam. Tapi tadi terputus karena sholat Isya. Oke, kita lanjut aja ya, teman-teman. Kita lanjut dari sini deh, dari aku ulang 1 lembar ya. Aku ulangin 1 lembar dari yang tadi. Ketika Rasulullah pulang dari Gua Hiro, habis menyepi di Gua Hiro, berserah diri sama Allah, berdoa selama 1 bulan di Gua Hiro. Pulang-pulang dari sana Rasulullah itu menggigil ketakutan dan merasa bahwa Rasulullah itu kayak hampir gila. Kayak hampir, kok bisa-bisanya saya melihat sebuah makhluk yang sangat besar yang tidak pernah saya lihat seumur-umur, dan dia menyuruh saya untuk menyebarkan agama Allah. Akhirnya pas pulang, Rasulullah ketakutan banget melihat makhluk itu, melihat Jibril dengan wujud aslinya. Dan Bunda Khadijah menenangkan hati suaminya. Bunda Khadijah mengatakan,
ya menyelimutin Rasulullah, menenangkannya. Dan di sini Bunda Khadijah mengatakan, wahai suamiku, demi Allah, Tuhan tidak mengecewakanmu karena sesungguhnya engkau adalah orang yang selalu memupuk dan menjaga kekeluargaan dan sanggup memikul tanggung jawab. Dirimu dikenal sebagai penolong kaum-kaum yang lemah yang sengsara, sebagai tuan rumah yang menyenangkan tamu-tamunya. Dirimu ringan tangan dalam memberi pertolongan. Dirimu selalu berbicara benar, jujur, dan setia kepada amanah. Bergembiralah dan tentramkanlah hatimu. Jangan khawatir, jangan takut. Demi Allah yang menguasai diri Khadijah ini, engkau ini benar-benar akan menjadi utusan Tuhan bagi umat kita. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah baik. Teman-teman semoga baik juga dan sehat ya. Jadi Rasulullah tuh pas pulang dari berdiam diri di Gua Hira dapat tugas untuk menyebarkan agama Allah, dapat tugas sebagai nabi terakhir. Rasulullah tuh bingung, siapa ya yang akan mendengarkan dakwahku? Aku harus mulai dari mana? Aku harus cerita sama siapa tentang dakwah ini, tentang aku disuruh memperbaiki umat ini, tentang aku disuruh mengesahkan Allah. Sementara saat itu kaumnya sangat-sangat rusak. Kaum pada saat itu masyarakatnya menyembah berhala, bisnisnya bisnis berhala, bisnisnya bisnis homer, membunuh anak-anak kandung perempuan, saling perang, saling perang antar suku gitu. Pokoknya masyarakat pada saat itu rusak banget. Tiba-tiba Rasulullah disuruh membenahi masyarakat yang paling parah, yaitu bangsa Arab jahiliyah pada waktu itu. Dan Rasulullah takut gitu. Takut ditolak, takut khawatir ya hidupnya bakal berubah setelah kejadian Jibril datang gitu. Sebelum Jibril datang membawa wahyu, Rasulullah hidup sebagai laki-laki yang sukses, berbisnis, punya keluarga yang harmonis, kaya raya, bersama istrinya yang kaya raya juga, anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang patuh. Tiba-tiba disuruh mengemban tanggung jawab yang sangat besar gitu. Dan bukan urusan beliau juga. Ini utusan dari Tuhan gitu. Bukan, nggak ada keuntungan apapun yang didapatkan Rasulullah dalam dakwah ini gitu. Ya Rasulullah hanya patuh aja. Kalau keuntungan duniawi nggak ada, justru malah Rasulullah habis ini jadi jatuh miskin. Kak live nggak dilarang suami? Nggak dilarang Kak. Kalau dilarang tak bisa live lah. Jadi abis Rasulullah menceritakan bahwa Rasulullah dapat wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5, Khadijah bukannya mencibir suaminya, apaan sih suamiku kok ngomongnya ngawur gitu, enggak, kok abis ngelihat makhluk goib kayak gimana, makhluk goibnya enggak ngomong kayak gitu, tapi menenangkan dan meyakinkan kejadian itu bahwa Rasulullah itu memang layak menjadi utusan Tuhan, menjadi nabi terakhir. Karena pada zaman itu orang-orang yang soleh-solehnya juga menanti kedatangan nabi terakhir. Karena di kitab Nabi Musa dan kitab Nabi Isa memang diceritakan tentang nabi terakhir. Kalau orang-orang Nasrani itu jujur, ya seperti pendeta-pendeta pada zamannya Rasulullah itu, mereka pada langsung masuk Islam. Karena di dalam Injil sudah dikemukakan bahwa ada nabi terakhir nanti gitu. Jadi mereka memang menanti-nanti, menunggu-nunggu. Nah, termasuk dari sepupunya Khadijah. Jadi Khadijah setelah diceritakan sama Rasulullah tentang kejadian Jibril datang, Khadijah cerita sama saudaranya kepada Warokoh bin Naufal. Nah, ketika Warokoh diceritakan sama Khadijah tentang kejadian itu, Warokoh bilang, demi Tuhanku yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya engkau adalah seorang nabi bagi umat ini ya Muhammad. Pastilah mereka akan mendustakan kamu, mereka akan mengatakan kamu itu bohong. Mereka akan menyakitimu, mengusir kamu, dan memerangi kamu. Sebagaimana Musa, Isa, dan Nuh. Seandainya aku masih hidup pada saat itu, aku akan menolong agama Allah, aku akan membela engkau.
Jadi Warokoh ini udah tahu nih nasibnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kedatangan wahyu itu akan seperti nasibnya Musa, nasibnya Isa, nasibnya Nuh. Gimana nasibnya para nabi ini? Mereka mau dibunuh, mereka diolok-olok, dicemooh, bahkan mereka ya udah disiapin nih, Nabi Musa disiapin bala tentara yang mau membunuh Nabi Musa, udah dengan siap perlengkapan persenjataan yang mau membunuh Nabi Musa dan para pengikutnya Nabi Musa. Dan Nabi Isa juga diburu sama masyarakat Yahudi saat itu, diburu pengen disalib, tapi Allah menyelamatkan Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh dicemooh, diolok-olok selama ratusan tahun ketika mereka semua menjadi nabi. Dan ini yang akan terjadi pada engkau Muhammad. Kamu akan disakiti, diusir, dan diperangi. Jadi bukannya Warokoh bin Naufal ini menakut-nakuti Rasulullah ya, tapi Warokoh bin Naufal ini maksud dari perkataannya adalah bersiap siagalah, hari setelah hari ini akan lebih berat lagi, akan ada hari-hari seperti nabi-nabi yang lalu gitu. Keluarga mungkin akan dibantai. Ya pada kenyataannya memang keluarga Rasulullah dibantai kan. Hamzah dibantai. Mohon maaf kalau kata-katanya dibantai karena memang Hamzah dimutilasi, hidungnya dipotong. Kemudian cucu-cucunya Rasulullah diracun, dipenggal. Terus sahabat-sahabatnya juga meninggal dalam keadaan banyak yang mati di medan perang gitu. Ya itulah tadinya kehidupan Rasulullah aman, tentram, damai aja dengan kehidupannya yang normal. Tapi ketika menjadi nabi, jadi rasul, barulah di situ season baru dimulai di hidupnya Rasulullah. Dan Rasulullah diperingatkan sama Warokoh bin Naufal, setelah ini akan hari-hari yang berat gitu. Dan kata Warokoh, aku akan menjadi pembela engkau, aku akan membela agama Allah, dan aku akan menjadi pembela engkau ya Muhammad. Kak, cerita tentang Khadijah dong, pas Khadijah menangis di pangkuan Rasulullah. Ya nanti ada juga tuh scene yang itu, adegan yang itu ya. Kakak hafiz ya? Bukan kak. Tapi Masya Allah ya kalau banyak yang hafiz sekarang. Termasuk adik aku yang lagi pesantren, dia kelas 5 SD, dia alhamdulillah udah hafal 4 juz. Alhamdulillah. Lidahnya kok ada garisnya? Iya, karena aku kepenuhan giginya, makanya sekarang aku pakai behel nih supaya diperbaikin sama dokter gigi. Karena kejepit banget gitu lidahnya. Kecintaan Bunda Khadijah bukanlah sekedar kecintaan pada suami, tapi berlandaskan iman yang kuat tentang keesaan Allah. Segala pengorbanan untuk suaminya adalah ikhlas untuk mencari ridho Allah. Allah Maha Adil dalam memberi rahmatnya. Setiap amalan yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan pasti mendapatkan ganjaran yang baik. Bunda Khadijah bukan cuma menjadikan dirinya istri yang sebaik-baik istri yang paling bijaksana, tapi juga menghabiskan seluruh hartanya untuk Rasulullah dan untuk Islam. Karena tadinya Bunda Khadijah itu saudagar kaya raya, bisnisnya itu ekspor ke luar negeri, keluar dari wilayahnya, dan di setiap wilayah itu memiliki harta, memiliki unta di setiap wilayah. Kalau misalnya kita bayangkan zaman sekarang, Bunda Khadijah itu businesswoman yang punya rumah, punya mobil di setiap kota gitulah. Dan barangnya udah ekspor sampai berbagai negara gitu. Dan pada akhir hidupnya beliau ini miskin banget karena hartanya udah dihabiskan untuk dakwahnya Rasulullah yang memang awal-awal dakwah itu sangat berat. Karena ditolak orang, dicibir orang, dilemparin batu, dilemparin kotoran hewan. Dan Bunda Khadijah yang membela suaminya saat itu, gak ditinggalin. Setia banget, setia.
Makasih ya yang udah menyukai live, yang udah tap-tap layar, tap-tap-tap. Janji Allah itu pasti benar. Kesetiaan Khadijah tidak hanya menghasilkan kekuatan yang mendorong kegigihan dan perjuangan Rasulullah yang membuat Rasulullah makin yakin, namun juga memberikan berkah yang besar kepada rumah tangga mereka. Anak-anak mereka soleh, keturunan Rasulullah merupakan insan yang senantiasa taat melaksanakan perintah Allah sampai meninggal. Hal ini menghasilkan kekuatan yang membantu meningkatkan perjuangan Islam. Khadijah membela suaminya dengan harta dan dirinya demi menegakkan kalimat tauhid, serta selalu menghibur dalam duka dan derita yang dialami Rasulullah dari gangguan kaum-kaum yang masih ingkar terhadap kebenaran agama Islam. Jadi kaum-kaum di sekitaran Rasulullah dan Khadijah itu sebelum mereka mengetahui bahwa Rasulullah itu Nabi, pas masih jadi orang biasa, pas belum ada dakwah Islam, mereka tuh percaya sama Rasulullah. Mereka menitipkan barang dagangan mereka sama Rasulullah, mereka berbisnis sama Rasulullah, mereka bahkan memberi gelar kepada Rasulullah bahwa Rasulullah itu gelarnya adalah orang yang sangat terpercaya. Al-Amin, sangat-sangat terpercaya. Orang yang sangat kredibilitas dalam bisnisnya, kredibilitas dalam perkataannya itu sangat baik gitu. Kalau di kita mah bintang 5 lah gitu, bintang 6 mungkin, bintang 7. Pokoknya udah bagus banget. Tapi ketika Rasulullah membawa Islam dalam obrolannya, membawa Islam jangan menyembah berhala, esakanlah Allah, baru Rasulullah dibilang kamu tuh pembohong ya. Memang kamu itu pembohong, kamu tuh gila. Dikatain Rasulullah gila, pembohong, dikatain Rasulullah tukang-tukang syair, tukang-tukang bikin puisi. Jadi Al-Quran itu dibilangnya puisi, syair-syair buatan Rasulullah. Jadi mereka mendustakan pengetahuan mereka sendiri bahwa Rasulullah selama ini orang yang baik dan benar. Tiba-tiba udah gak sejalan sama mereka. Akhirnya mereka bilang Rasulullah itu gila. Jadi kalau nggak sejalan lagi dibilang Muhammad gila gitu. Nauzubillah misalnya. Bisa ngeramalin kah Kak? Nggak bisa ngeramal. Ngeramal apa? Oh, Kak .design. Oh iya. Ngeramalin apa? Mungkin nampak aja kali. Kesetiaan Khadijah diimbangi oleh kecintaan Nabi Muhammad kepadanya yang seolah-olah tanpa batas. Nabi pernah bersabda, wanita yang utama dan yang paling pertama masuk surga adalah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzahim. Nah di sini tadi aku juga maghrib tadi aku udah jelasin kenapa ada 4 jenis wanita ini. Yang pertama wanita yang masuk Islam adalah yang masuk surga pertama-tama adalah Khadijah karena beliau adalah orang yang sudah Allah karuniai duniawi, kecantikannya Allah kasih, kesolehahannya Allah kasih, harta juga Allah kasih, bangsawan dari keturunan juga Allah kasih, semua nikmat yang udah Allah kasih, tapi tidak membuat dia jadi sombong, tidak membuat dia jadi lupa diri, tidak membuat dia jadi angkuh. Malah dengan semua fasilitas yang kebaikan yang Allah berikan, dia kasih semuanya kepada Islam lagi. Dia kasih dirinya untuk Rasulullah. Dia kasih baktinya untuk Islam, untuk Rasulullah. Dia kasih hartanya semuanya untuk Allah. Yang kedua adalah Fatimah binti Muhammad. Ini anak kandungnya Rasulullah dan Bunda Khadijah. Fatimah ini kenapa termasuk salah satu dari ratu-ratu surga? Karena beliau adalah cerminan dari Rasulullah versi perempuannya. Akhlaknya beliau, akhlaknya Sayyidah Fatimah seperti Rasulullah, tapi ini versi perempuan. Kesabarannya dari kecil melihat ayahnya dilemparin kotoran, kesabarannya menyenangkan hati ayahnya saat ayahnya menangis, saat ayahnya lelah dalam dakwah. Dan Fatimah binti Muhammad ini menikah dengan
seorang laki-laki yang miskin, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi kehidupan rumah tangganya itu kehidupan rumah tangga yang sangat-sangat sederhana, sangat miskin. Padahal ibu kandungnya adalah orang kaya raya. Tadinya orang kaya raya, cuman Fatimah memilih untuk menikah dengan Ali karena memang itu pilihan hatinya, memang sudah cinta. Karena sebelum Ali bin Abi Thalib melamar, banyak juga pemuda-pemuda atau orang-orang laki-laki yang soleh yang melamar Sayyidah Fatimah, tapi ditolak. Walaupun sama-sama soleh, tapi hatinya Fatimah bukan untuk orang lain, tapi untuk Ali bin Abi Thalib. Jadi walaupun Ali bin Abi Thalib miskin, nggak punya apapun, untuk nikah juga nggak punya apapun, tetap yang dipilih itu Ali bin Abi Thalib. Bahkan sampai pernah aku pernah baca juga Fatimah itu kurus kan, kurus karena susah makan juga, maksudnya mungkin ekonominya lemah dan sambil masak, beliaunya sambil masak dan lelah gitu, saking lelahnya jadi ibu rumah tangga, Fatimah bilang pada ayahnya, ayah boleh nggak aku minta pembantu ayah satu untuk bantu-bantu aku di rumah. Karena kan waktu itu mungkin masih ada ya beberapa orang yang bantuin Rasulullah. Tapi Rasulullah bukannya langsung ngasih ke anaknya pembantu itu, tapi Rasulullah menawarkan kalau kamu mau pembantu ada, tapi kalau kamu mau ridhonya Allah dan kamu mau kuat, kamu berzikir sama Allah dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, insya Allah semuanya jadi ringan. Jadi semenjak saat itu Fatimah pulang dan memilih untuk berzikir sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangganya gitu. Nah jadi Sayyidah Fatimah juga meninggal muda ya, usia 28 tahun, meninggal dekat-dekat 6 bulan setelah Rasulullah meninggal. Sayyidah Fatimah ini meninggal juga. Jadi meninggal muda dan hidup miskin dan akhlaknya seperti akhlak Rasulullah, makanya beliau menjadi salah satu ratu surga. Kemudian ada Maryam binti Imran, ini adalah ibunya Nabi Isa alaihi salam. Ibunya Nabi Isa ini diuji sama Allah dengan kecantikannya, tapi beliau selalu beribadah sama Allah, tidak memikirkan duniawi, tidak pernah disentuh oleh siapapun laki-laki di dunia ini. Tiba-tiba Allah memberikan ujian hamil tanpa disentuh. Hamil di luar nikah tapi memang bukan melakukannya gitu. Dan beliau sambil menahan kandungannya yang dengan keajaiban Allah ya, hamil tanpa menikah. Dia dicibir sama seluruh warga di desanya, warga di sekitar lingkungannya. Kamu kok bisa-bisanya sih hamil di luar nikah? Orang tua kamu loh, keluarga kamu itu keluarga terpandang, terhormat, bisa-bisanya kamu melakukan hal yang kayak gitu. Jadi Maryam, ibunya Nabi Isa menepi ke pinggir-pinggir kampung sambil hamil besar, menanggung aib yang malu gitu. Padahal bukan dia yang melakukannya, padahal itu ujian dari Allah. Sambil mau melahirkan, gak ada yang nolong mau melahirkan itu. Akhirnya Allah kuatkan dia dengan peganglah batang pohon korma itu. Insya Allah akan runtuh korma-korma itu dan menjadi makanan untuk kamu. Itulah kenapa ibunya Nabi Isa termasuk dari golongan ratu-ratu surga, karena ujiannya begitu besar dan kesuciannya yang sampai dia meninggal pun beliau tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, tidak menikah ya. Kemudian ada Asiyah binti Muzahim. Siapa Asiyah? Kenapa jadi termasuk dari 400 surga? Yaitu adalah istri Fir'aun. Istri Fir'aun. Kita bisa bayangin punya suami yang zaman sekarang nyebelin aja, sabarnya luar biasa. Apalagi ini punya suami Fir'aun gitu. Orang yang paling nyebelin, paling jahat, paling kasar. Ya, kesabarannya Asiyah ini sampai meninggal di tangan suaminya sendiri di KDRT ya, bukan di KDRT lagi, tapi ini memang dibunuh. Makanya Allah menjadikan beliau juga termasuk dari ratu-ratu surga. Kak, saya mau nanya, saya semalam mimpi dibawa orang lumayan banyak sampai subuh lewat.
Ada ada contoh Kak? Ada contoh apa? Mudah-mudahan Kakak bisa jadi yang kelima, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak, amin ya Allah. Ratu surga tuh ada 4 aja, sisanya kita ratu di kerajaan kita masing-masing. Karena kan nanti setiap penghuni surga itu menjadi raja karena banyak pelayannya setiap istana ya. Insya Allah kita jadi penghuni surga. Ada contoh orang-orang terdahulu nggak yang kayak mimpi saya kayak gitu? Kalau di mimpi dibawa orang, belum pernah dengar sih Kak. Mimpi dibawa orang bahkan sampai subuhnya terlewat, bisa jadi kalau itu menghalangi kita dari ibadah, itu mimpinya dari setan yang mengganggu kita, yang membuat kita jadi nggak melakukan ibadah. Sholat subuh itu kan wajib, dan sampai terlewat itu berarti memang pekerjaan setan, dan dia jadi berbahagia karena kakak melewatin subuh kakak gitu. Dan kalau kakak terlambat subuh dan baru bangun, nggak apa-apa sholat subuh ketika bangun, walaupun udah tinggi matahari. Kecuali kita pura-pura tidur, maksudnya udah bangun nih, udah melek, tapi kita tidurin lagi. Nah itu baru berdosa untuk menunda-nunda sholatnya. Tapi kalau benar-benar pure, benar-benar kebablasan, kita boleh sholat di saat kita bangun gitu. Jadi jangan tunda lagi. Orang terdahulu mimpi kayak gitu belum pernah dengar sih Kak. Tapi kalau melalaikan ibadah berarti dari setan ya. Jangan lupa baca doa sebelum tidur, teman-teman, supaya nggak diganggu-ganggu sama setan. Lanjut lagi, Allah memberikan karunia pada rumah tangga tersebut berupa kebahagiaan dan nikmat yang berlimpah. Dan mengaruniakan kepada Rasulullah dan Khadijah putra-putri yang bernama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Khadijah adalah seorang istri Nabi yang mencintai suaminya dan juga beriman. Ia siap berdiri mendampingi Nabi Muhammad untuk menolong, untuk menguatkan dan membantu, serta menolong dalam menghadapi kerasnya gangguan dan ancaman. Sehingga hal itu, dari situlah Allah meringankan beban nabinya. Dari diri Khadijah lah Allah meringankan beban nabinya. Jadi kita bisa ringan bebannya karena pasangan kita itu adalah orang yang suportif, orang yang mendukung kita, orang yang menguatkan kita gitu. Bukan malah menjadi nambah beban. Kalau menjadi nambah beban kayak tadi tuh, istrinya Nabi Lut, kayak suaminya Asiyah, yaitu Fir'aun, itu baru nambah-nambah beban kehidupan itu. Astagfirullah, terima kasih jawabannya Kak, sama-sama. Semoga nggak mimpi-mimpi yang aneh-aneh lagi, yang buruk-buruk lagi, dan bisa bangun tepat waktu. Kak, asalnya angin dari mana? Yang menggerakkan semuanya itu dari Allah sih, cuman jawabannya klise banget ya. Ya semua angin itu Allah yang menggerakkan. Bahkan daun yang jatuh itu semuanya udah Allah tentukan. Tapi asalnya angin dari mana? Mungkin ada pembahasan fisika di situ. Ada pembahasan pelajaran fisika. Mungkin karena bumi ini berputar di porosnya, jadi kalau kita berputar sendiri pun, misalnya kita berputar nih, diri kita berputar, padahal nggak ada angin, tapi kita merasa kayak ada angin, karena perputaran itu, perpindahan udara. Kayak gitu mungkin ya Kak, tapi wallahu alam lah. Gimana pelajaran fisikanya lupa. Tanya lagi Kak, sebenarnya Rasulullah itu meninggalnya karena sakit atau gimana Kak? Rasulullah itu ditawarin sama Allah mau hidup abadi di duniawi atau bertemu Allah. Maksudnya memilih Allah gitu, memilih hidup akhirat. Kak coba senyum deh. Mau ngapain dari tadi pun udah senyum. Ya senyum sedekah ya, semoga yang nonton juga sambil senyum. Siapa yang menggerakkan angin Kak? Dari semua
kejadian yang ada di dunia ini, bahkan pergerakan atom, semuanya itu Allah yang punya kuasa. Tapi lagi-lagi Allah mengutus malaikat masing-masing ya. Malaikat masing-masing untuk mengurus urusannya masing-masing. Kayak Allah menciptakan malaikat penjaga gunung untuk mengurus gunung. Mungkin Allah juga menciptakan malaikat yang mengurus angin. Tapi kalau masalah fisikanya, coba kita bahas lagi nanti pakai pelajaran fisika ya. Kak, sambung lagi jawaban yang tadi. Jawaban yang mana ya? Jawaban yang mana ya? Oh, Rasulullah meninggalnya. Oh iya, Rasulullah meninggalnya. Jadi Rasulullah ditawarin sama Allah Subhanahu wa taala mau hidup abadi di dunia ini atau ya berpulang ke rahmatullah karena usianya memang udah segitu. Dan Rasulullah memilih Allah. Rasulullah memilih Allah yang memiliki Rasulullah, Allah yang memiliki seluruh isi bumi ini. Kalau misalnya kita ditawarin kayak gitu, mungkin kita bisa jadi jawabannya memilih duniawi. Karena banyak juga tuh orang yang mencari air abadi, mencari awet muda gitu kan, pengen hidup terus gitu, pengen gak mati-mati. Tapi Rasulullah pengen secara sunatullah manusia hidup dan manusia mati, manusia meninggal, ya Rasulullah memilih bertemu Allah gitu. Dan Rasulullah meninggalnya karena sakit, demam, panas. Dan Rasulullah jarang banget sakit. Sekalinya sakit, nabi-nabi itu diberi Allah kekuatan 10 kali lipat dan diberi Allah ujian juga sakitnya sakit banget gitu. Jadi Rasulullah ketika demam sakitnya 10 kali lipat daripada kita gitu. Sampai-sampai Rasulullah saking kesakitannya, Rasulullah bilang, "Ya Allah, alangkah pedihnya, alangkah beratnya sakaratul maut ini." Rasulullah mikirin kita lagi. Umat-umatku mungkin tidak akan sanggup merasakan sakaratul maut. Timpakan saja padaku semua rasa sakaratul maut ini ya Allah, biar umatku tidak merasakannya. Tapi ya Allah dengan sunatullahnya, dengan ketetapannya menetapkan bahwa setiap sakaratul maut pasti menyakitkan. Perpindahan antara ruh dilepas dari badan kita, dari jasad duniawi kita, itu akan menyakitkan. Orang-orang soleh juga menyakitkan. Tapi perbedaan kesakitan dari orang soleh dan orang yang fasik, orang munafik, orang kafir, perbedaannya adalah orang soleh itu ditampakkan kebahagiaan di matanya gitu, dibuka tabir goibnya, dibuka. Maksudnya pas kita lagi sakaratul maut, kalau kita orang soleh, kita melihat malaikat yang indah, kita melihat. Jadi walaupun kita sakit, kita fokus ke suatu hal yang tidak pernah kita lihat gitu. Bahkan kalau orang yang meninggalnya mati syahid, ketika dia di medan perang atau dia lagi dalam keadaan melahirkan, atau dia dalam keadaan menuntut ilmu, atau dia dalam keadaan mencari nafkah di luar, dia meninggal, dia mati syahid, itu bukan sekadar malaikat yang Allah lihatkan di mata dia, tapi gambaran surga, gambaran tempat dia nanti abadi di mana itu udah kelihatan gitu pemandangannya di mata kita gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita dikasih lihat kayak gitu ya sama Allah. Jadi kita teralihkan gitu rasa sakitnya, teralihkan ke pemandangan yang ada di pelupuk mata kita gitu. Terbuka lebar dunia yang sesungguhnya gitu, dunia yang abadi gitu. Masya Allah. Meninggal itu akibat diracun, benar nggak sih Kak? Maaf kalau salah. Sebenarnya Rasulullah pernah diracun, pernah termakan racun pada saat Rasulullah dihidangkan paha kambing kalau nggak salah. Jadi Rasulullah kan suka tuh makan kambing, dan pas banget racun itu ditaruh di situ kalau nggak salah ya, kalau aku nggak salah ingat. Tapi makanan itu berbisik kepada Rasulullah, berbisik dengan bisikan batin mungkin ya, karena kan makanan nggak punya mulut gitu. Aku ada racunnya, tapi ada yang udah termakan sama Rasulullah. Rasulullah masih hidup saat itu, masih bisa sehat, tapi kemudian racun itu bukan mati karena racunnya, tapi efek racunnya itu ke bawah-bawah, efek sedikit efeknya mempengaruhi kesehatan Rasulullah gitu. Kalau nggak salah begitu ya Kak, tapi bukan langsung makan itu langsung meninggal di tempat,
nggak seperti itu. Cerita tentang invisible hand. Kak, behelnya warna apa? Warna oranye muda. Tuh. Pakai kacamata Kak biar makin nggak usah lah pakai kacamata. Entah di mana kacamatanya. Minta tips Kak biar selalu istiqomah agar terhindar dari kemaksiatan. Tips istiqomah itu pertama kita paksain diri kita untuk melakukan amalan. Kayak walaupun belum ada rasa, tetap sholat. Walaupun belum ada rasa terharu, belum ada rasa khusyuk, tetap baca Al-Quran. Nanti ada tuh Allah kasih di mana titik ketika kita udah ya Allah, aku nih udah maksakan diri ya Allah. Aku pengen Engkau lihat ya Allah. Aku pengen cari perhatian Engkau ya Allah. Tolong kasih aku perasaan senang ibadah. Sering-sering banyak ngobrol batin sama Allah. Terus untuk penguatnya kita cari circle yang sama-sama pengen mendekatkan diri sama Allah. Gitu teman-teman. Jadi istiqomah dari dalam diri kita, memaksa diri kita. Karena kan kalau kita nggak paksa, ini diri kita liar aja nih mengikutin kemauan kita, mengikutin hawa nafsu. Misalnya hawa nafsu makan aja nih, makan. Sesuka hati kita mau makan, akhirnya kita jadi obesitas kan. Kita mau ngikutin hawa nafsu kita tentang hal lain, misalnya mau cariin harta, mau ngikutin hawa nafsu, mau cari harta sebanyak-banyaknya, pokoknya jalan apapun halal haram nggak usah peduli, terabas aja terus. Nah itu akan membuat kita banyak mengotorin hati kita. Jadi kita jangan mengikutin hawa nafsu kita tunggangin diri kita itu, kita pegang kendali diri kita, paksain ibadah, paksain sedekah, paksain baca Al-Quran, paksain denger ceramah walaupun nggak enak gitu, walaupun bosan, walaupun capek, sholat capek, sedekah, nanti duitnya merasa habis, berkurang. Padahal sebenarnya hakikatnya sholat itu menenteramkan hati, sedekah itu mendatangkan lebih banyak rezeki lagi. Nah, kalau udah dari dalam diri kita udah menguatkan diri, kita udah maksain diri, kita udah keras sama diri kita sendiri, udah tegas sama diri kita sendiri, kita carilah lingkungan yang membuat kita menjalaninnya mudah. Jangan kita dari diri kita udah tegas, tapi lingkungan kita tukang mabok, lingkungan kita tukang gibah, lingkungan kita tukang nipu, tukang nyolong, kayak gitu. Ya nanti kita keikut-ikut lagi, karena arus di luar diri kita lebih besar daripada arus di dalam diri kita gitu. Makasih banyak Kak. BTW dari tadi aku record Kak. Ini juga ya nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa di record. Kalau untuk tujuan yang baik dan benar. Nanti insya Allah setiap live aku, yang tadi aku live juga di maghrib, itu aku taruh di YouTube aku. Kalau aku ada waktu aku uploadin, karena kan lumayan lama, 1 jaman ya. Tadi juga di maghrib 1 jaman juga, lumayan lama juga, ntar mungkin diedit dulu. Bang kirim dong, aku baru gabung nih. Kita udah mau habis juga nih, dikit lagi ya kita baca bukunya, udah mau habis juga nih. Lahir tahun berapa Mbak? Lahir tahun 93, pas banget ini 2023, udah kepala 3. Kan cerita Nabi dong, nih lagi cerita Nabi Rasulullah SAW. Sampai mana ya tadi? Sejak menerima wahyu pertama, Rasulullah memulai lembaran hidup baru yang penuh dengan penderitaan, kesedihan, air mata. Rasulullah berkata kepada Khadijah bahwa masa-masa untuk tidur dan bersenang-senang sudah habis istriku. Untuk tidur nyenyak itu udah gak ada, tidur sekedar tidur aja. Belum tentu besok masih hidup, entah besok udah dibacok orang, udah dibunuh orang. Karena orang-orang yang didakwahin itu benci banget sama Rasulullah. Semua orang itu udah menghunuskan pedang. Bahkan Umar radhiyallahu anhu yang
sebelum masuk Islam, Umar itu juga udah angkat pedang mau bunuh Rasulullah karena belum kenal, cuman udah kemakan fitnah aja. Siapa itu Muhammad? Muhammad itu udah mengacak-acak adat istiadat kita, mau mengganti-ganti adat istiadat kita menjadi Islam. Itu siapa itu Muhammad, biar aku bunuh gitu. Tapi pas kenal jatuh cinta, makanya kenalin dulu sebelum gerasa gerusuk gitu kan. Tapi kebanyakan orang Mekah itu ya tidak langsung mengenal Rasulullah, maksudnya banyak yang cuma dengar desas-desus aja dan termakan fitnah. Makanya Rasulullah banyak mau dibunuh dan Rasulullah bilang, istriku, sudah habis masa kita untuk berbahagia bersenang-senang, habis sudah masa kita untuk tidur nyenyak. Kak, sholat sunnah subuh kita dapetin pahala sebesar dunia dan seisinya, itu termasuk dapat kakak juga nggak? Dunia dan seisinya nggak semua punya orang dimilikin juga. Masa rumah orang juga mau kita milikin? Ya yang belum dimiliki lah, yang belum dimilikin. Kayak ya itu perumpamaan doang sih kak. Maksudnya dunia dan seisinya, kalau misalnya kita lihat seindah-indahnya pemandangan, nah pahala sholat sunnah sebelum subuh itu lebih indah dari pemandangan itu. Kalau kita pernah lihat bangunan yang mewah, pahala itu lebih besar daripada bangunan itu. Kalau kita pernah melihat harta yang banyak banget, emas mungkin yang pernah kita lihat, mungkin pertambangan emas yang sebanyak itu, pahala sholat sunnah sebelum subuh lebih besar daripada itu lagi. Maksudnya begitu perumpamaannya. Orangnya udah sholat bang, jangan memaksakan kehendak bang. Waduh, ya udah jangan ribut, ambil saja ilmu-ilmunya ya. Kan masih banyak lagi kan wanita di luar sana yang solehah. Amin. Semoga aku juga berusaha terus, karena belum tentu juga masuk surga, belum tentu berakhir bahagia, belum tentu berakhir husnul khotimah, tapi kita berusaha aja. Berusaha jangan sampai aku juga termasuk orang-orang yang sombong, orang-orang tahu banyak ilmu nih, tak. Malahan orang yang kayak gitu kan sifatnya setan kan. Setan iblis pas masih di surga itu kan rajin ibadah, rajin sujud, tapi karena sombongnya pada akhirnya dia malah dikeluarkan. Tapi ada orang-orang yang ahli maksiat, maksiat terus, tapi hatinya tuh pengen tobat terus, dan pada akhirnya Allah kabulkan gitu. Di akhir-akhir hidupnya bertaubatlah orang maksiat itu, masuk surga. Jadi kita nggak boleh juga menjudge diri kita buruk, menjudge diri kita udah baik, itu Allah yang tahu gitu. Tapi kita melakukan hal yang terbaik yang Allah perintahkan gitu aja. Semoga saling ketemu jodohnya ya orang-orang yang ada di live ini semuanya, amin amin. Dikit lagi ya. Khadijah turut mendakwakan Islam juga di samping suaminya. Di antara buah pertama dari upayanya adalah Islamnya Zaid bin Harithah dan juga keempat putrinya. Mulailah ujian yang keras menimpa kaum muslimin dengan berbagai macam bentuk cobaan. Akan tetapi Khadijah berdiri kokoh seperti sebuah gunung yang tegar, kokoh dan kuat. Expander tipe Ultimate 2023 ready nggak kak? Nggak tahu kak, nggak jualan mobil. Nggak jualan mobil di sini. Tiba-tiba nanyain itu. Makasih kakak-kakak yang sudah like video live-nya, yang sudah membagikan. Mending masuk surga apa bertemu Allah ya kak? Masuk surga ya bertemu Allah, itu bukan pilihan salah satunya. Nanti kenikmatan terindah di dalam surga bukan lagi harta-harta yang Allah ceritakan, bukan lagi keindahan, tapi yang paling tinggi itu adalah kenyamanan dan ketenangan kita melihat Allah. Salah server yang tadi nanyain mobil.
Mungkin ada di sini teman-teman yang lagi jualan, yang lagi abangnya cari itu, kakaknya cari. Kemudian Allah menakdirkan kedua putranya, Abdullah dan Qasim, untuk menghadap Allah tatkala masih anak-anak. Jadi putranya Rasulullah yang laki-laki meninggalnya pas masih anak-anak. Sedangkan Khadijah tetap bersabar anaknya meninggal. Khadijah juga melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana orang yang syahid pertama dalam Islam bernama Sumayyah menghadapi sakaratul maut karena siksaan orang kafir, hingga jiwanya menghadap Sang Pencipta dengan penuh kemuliaan. Sedikit cerita tentang Sumayyah. Sumayyah itu adalah orang yang masuk Islam dari kalangan budak. Jadi Sumayyah ini budak perempuan, suaminya adalah Yasir. Suaminya adalah Yasir atau anaknya ya? Pokoknya sekeluarga nih. Sumayyah, suaminya dan anaknya itu dari kalangan budak masuk Islam. Orang yang dari kalangan merdeka saja yang dia bukan budak, dia tuh disiksa ketika masuk Islam. Apalagi dari kalangan budak. Dan Sumayyah ini Masya Allah meninggalnya, beliau itu dipertontonkan di depan umum, dibuka kakinya dan ditusuk pakai tombak dari selangkangannya sampai menembus ke mulut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi beliau insya Allah sekarang udah bahagia di alam barzah, sudah syahid. Sedih banget, mau masuk Islam aja kayak gitu. Tuh, harus serem banget ya penyiksaannya. Astagfirullahaladzim. Tapi insya Allah Sumayyah sudah bahagia di alam sana bersama kebahagiaan yang Allah sediakan untuk orang-orang yang syahid. Dan itu baru cerita Sumayyah, baru cerita istrinya nih. Suaminya Sumayyah dari kalangan budak juga. Cara meninggalnya itu juga parah. Cara meninggalnya, kaki satu diikat di kuda, kaki kanan diikat di kuda, kaki kiri diikat di kuda, tangan kanan diikat di kuda, tangan kiri diikat di kuda, dan kudanya sama-sama dikasih iming-iming makanan ke arah yang berlawanan. Jadi kudanya lari ke arah yang berlawanan sampai mereka merobek tubuh suaminya Sumayyah. Astagfirullahaladzim, jahat banget ya Allah. Lagi apa lah orang-orang yang menyiksa itu? Sekarang lagi disiksa lah mereka tuh di kuburnya mereka. Sementara ini yang disiksa sampai meninggal itu lagi berbahagia. Ingat aja akhirat. Kalau ingat duniawinya mereka kayak gituin, sedih banget. Tapi sekarang hakikatnya mereka sedang disiksa di alam kubur mereka, dan hakikatnya orang yang mati syahid ini sedang berbahagia di alam kubur mereka. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Dan Khadijah melihat hal itu. Karena Bunda Khadijah ini orang yang bukan budak, orang merdeka, bangsawan lagi kan, orang kaya lagi. Jadi Bunda Khadijah tidak disiksa seperti Sumayyah disiksa. Apa ini teman-teman? Kak bacain kitab kuning Qurratul Uyun. Kitab kuning ya? Kitab kuning kayaknya aku belum pernah. Maksudnya waktu dulu aku pernah jaga pesantren, tapi bukan yang bahas kitab kuning. Aku pernah jadi guru pesantren, tapi bukan bahas yang kitab kuning. Terus juga mungkin nanti aku belajar dulu ya tentang kitab kuning. Kayak gimana isinya. Makasih Kak sarannya. Iya Kak, saya pernah nonton kisahnya. Iya kisahnya Masya Allah ya, Sumayyah dan keluarganya. Midun lu udah lihat di Google, gue tahu ngapain nanya lagi. Siapa nih? Orang yang pegang teguh di jalan Allah seperti memegang bara api, itu bener gak Kak? Iya bener. Orang yang memegang teguh, apalagi di masa Rasulullah itu bukan seperti memegang bara api lagi, tapi yang masuk Islam sama dengan nyawa terancam gitu. Kalau saat ini, saat kita udah merdeka, tidak ada perbudakan lagi. Makasih Kak, udah mengirim lope. Makasih ya Kak.
Semoga banyak rezekinya, amin. Semoga banyak rezekinya. Masya Allah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Satu paragraf lagi nih kita bacain. Terima kasih lagi Kak, sudah mengirim es jeruk. Jika menikah membukakan pintu rezeki, terima kasih telah mengirim kembang. Jika menikah membukakan pintu rezeki, lantas mengapa banyak yang bercerai Kak? Jadi kalau kita percaya, sebenarnya ada hukum law of attraction sih. Kayak apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi gitu. Dan yang kita pikirkan itu bukan sekadar dipikirkan, tapi diyakini juga, diyakini sama diri kita bahwa kita tuh husnuzon sama takdir Allah. Makasih Kak sudah mengirim es teh, tadi es jeruk. Makasih sudah mengirim nasi lemak. Masya Allah. Kenyang lah nih. Kembung. Ya kalau misalnya kita udah solid nih antara pasangan suami istri, udah saling dukung, saling berdoa, saling beribadah. Maksudnya usaha juga, suaminya bekerja, istrinya juga mungkin bantu-bantu apa di rumah, mungkin bantu support suaminya, kebutuhan suaminya, atau bantu cari nafkah juga, bantu uang juga. Itu kan saling support. Yang kedua saling support masalah ibadah, sama-sama saling berdoa sama Allah. Kalau ada yang salah satunya yang lalai, diingatin sama salah satunya. Nah, itu akan membukakan pintu rezeki. Tapi rezeki itu bukan berarti sesuatu yang membanggakan, karena Allah memberikan rezeki kepada orang kafir juga, padahal mereka tidak pernah berdoa sama Allah. Dan Allah ada juga menakdirkan orang yang soleh itu miskin, ada juga yang seperti itu. Jadi kekayaan itu bukan patokan Allah ridho sama kita. Jadi kalau kita percaya abis nikah nih kayaknya banyak rezeki nih, insya Allah terjadi gitu, karena kita udah husnuzon sama Allah dan Allah bilang Allah sesuai prasangka hambanya. Tapi jangan kita terburu-buru terhadap Allah. Kita udah berdoa nih pagi siang malam 3 hari. Ya Allah, kok hari keempat belum juga, dah laris-laris nih dagangan saya. Jangan-jangan Allah apa nggak denger gitu. Jangan kita suuzon sama Allah. Percaya aja terus. Siapa tahu mungkin di hari ke-10 atau di hari ke-100 kita jadi miliarder. Mungkin bisa jadi aja. Bisa jadi, percaya aja. Insya Allah. Masalah rezeki Allah yang kasih. Sudah baca Kak? Itu baru aku mau beli tuh. Baru aku mau pesen buku Quranic Law of Attraction ya. Mungkin bisa dibahas sedikit jika sudah Kak. Oh ya belum sih Kak, nantilah. Tapi aku sering lewat ilmu-ilmu yang menceritakan tentang loa itu. Mohon maaf Kak, bukan miskin tapi cukup. Oh iya, iya bukan miskin tapi cukup ya. Allah selalu mencukupkan orang-orang ya. Karena kan Allah memberikan rahmat, rezeki, dan Allah memberikan kecukupan ya. Assalamualaikum Kak, mohon doanya ya Kak, saya seorang mualaf, semoga saya bisa terus istiqomah Kak. Amin ya Allah, teman-teman kita semua doain ya buat Kak Meliana Ratnawati Sitanggang. Semoga Kak Meliana terus istiqomah, terus semakin mencintai Allah dan Rasulullah. Dikuatkan lagi hatinya, tidak goyah, tidak kembali kepada jalan yang lain, jalan yang tidak Allah ridhoi. Karena satu-satunya agama yang Allah ridhoi di sisi Allah adalah Islam. Amin ya Allah, amin. Terakhir, Khadijah laksanakan setiap apa yang difirmankan oleh Allah. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengarkan dari orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah,
gangguan yang banyak yang menyakiti hati kamu. Jika kamu bersabar dan kamu bertakwa, menyerahkan diri kepada Allah, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang utama. Surat Ali Imran ayat 186. Sudah habis bab 6, lanjutnya ke bab 7. Bab 7 judulnya Derita Rasulullah dan Khadijah dalam Pemboikotan. Itu kita baca besok lagi aja ya teman-teman. Sekarang kalau ada mau tanya-tanya atau aku baca komentar lagi. Di surat An-Najm ayat 48 memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Iya Kak, benar. Allah memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Kak, tipsnya biar semangat membaca buku sejarah-sejarah Islam, Sirah Nabawiyah, dan lain-lain agar lebih menguatkan iman. Nah, kalau baca buku, itu kan tergantung hobi orang masing-masing ya. Kita kan memang harus mengetahui sejarah-sejarah itu buat menguatkan iman Islam kita. Tapi ada cara lain nih, kalau misalnya nggak suka baca buku atau ngantuk, kalau baca buku, banyak siroh-siroh yang udah dikemas sama Ustadz, kayak misalnya ada tuh Ustadz Abi Maki kalau nggak salah. Ustadz Abi Maki tuh suka cerita tentang siroh tuh. Nama YouTube-nya itu kalau nggak salah Rumah Ilmu Rumil Abi Maki itu. Jadi kita tinggal dengarkan aja, beliau udah mengemas kisah itu dengan lisan gitu. Jadi kita tinggal dengarkan dan kita dapat esensi sejarahnya. Sama juga kayak yang aku lakukan ini, bacain buku buat teman-teman dan aku tambahin apa yang aku tahu dari buku ini. Aku tambahin dari apa-apa yang aku tahu sebelumnya. Jadi kan teman-teman nggak perlu baca lagi. Tapi kalau mau baca lebih senang tuh, lebih bagus lagi karena langsung dapat referensi dari buku. Cuman kalau males, ngantuk, dan sibuk daripada nggak sama sekali, dengarkan aja tuh. Misalnya lagi di angkot, kan ada headset pakai, atau lagi di motor ada headset pakai satunya lagi buat denger klakson orang. Atau kalau naik mobil bisa setel di YouTube, taruh HP-nya di holder gitu. Atau kalau ada layar LCD di mobil bisa setel di situ gitu. Bisa banyak itu sih, banyak cara kita untuk tahu sejarah gitu. Saling mendoakan ya Kak. Iya, saling mendoakan. Makasih doanya teman-teman semua. Pokoknya kalau kita doain orang lain yang baik-baik, insya Allah malaikat yang di samping kita itu juga mendoakan kita. Untukmu juga gitu. Misalnya kita doain, ya Allah semoga sahabat aku itu istiqomah di jalan yang benar, dapat rezeki banyak, yang berlimpah, rezeki halal. Dan malaikat juga mendoakan kita untuk kamu juga gitu. Jadi nggak rugi doain orang selain doain diri sendiri. Orang mana teh? Masya Allah, terima kasih support sistemnya untuk setiap videonya. Orang mana ya? Kalau ditanya orang mana, bingung. Pokoknya orang Indonesia Raya ya. Soalnya aku lahirnya di RS Fatmawati, berarti kan di Jakarta nih. Terima kasih Kak sudah mengirim ketupat. Selamat Lebaran Kakak, cerita hatinya. Udah ngirim ketupat malam-malam. Oh ya cerita aku tadi. Aku lahir di Fatmawati, berarti kan di Jakarta tuh. Tapi KTP aku Tangerang Selatan. Tapi orang tua aku kelahiran Maninjau, Lampung. Ibu aku Lampung, bapakku keturunan Maninjau. Tapi aku besar di Jakarta, jadi berteman sama orang Betawi, sama orang Sunda, sama orang Jawa. Jadi sekarang aku pindah ke Riau sama suami. Temen aku orang Medan, orang Riau, Melayu, orang Sumbar, orang Padang. Jadi Indonesia Raya lah aku. Lontong malam Kak, ya. Lontong malam, sudah malam, tidak usah makan lagi. Nanti obesitas itu nanti. Udah nggak dicerna lagi tuh makanan malam-malam. Nana mengirim nasi lemak.
Terima kasih Kak Nana, kenyang lah nih banyak kali dikirim-kirim. Makasih telah mengirim nasi lemak. Nasi lemak tuh kan nasi uduk ya. Nasi uduk mah pagi-pagi makannya kalau di Jakarta. Banyak ngomong jadi seret. Ntar kita minum dulu. Kasih ya Kak, udah ngirim-kirim makanan banyak walaupun tidak bisa dimakan. Jadi aku minum air putih saja di sini. Minum air putih, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak sudah mengirim universe baru. Terima kasih sudah mengirim es teh, es jeruk. Tapi yang diminum air putih. Bismillah. Tadi udah bismillah belum diminum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang rezeki adalah yang air putih nih, yang rezeki langsung. Jadi kita baca bukunya sudah selesai ya teman-teman. Tapi kalau mau ada yang mau ditanya, ada yang mau diobrolin, silakan saja. Nggak apa-apa, yang penting berkah. Ya, nggak apa-apa, yang penting berkah. Masalah Allah yang memberikan kecukupan dan kelimpahan tadi, iya itu adalah kata-kata Allah yang sangat bijaksana ya. Jadi Allah nggak mau membuat orang menjudge dirinya itu miskin. Allah nggak mau membuat orang antara pilihan dua, antara berkecukupan dengan kekurangan gitu, dengan kemiskinan. Allah nggak mau orang menjudge dirinya miskin gitu. Tapi pada kenyataannya Allah juga menyerukan kepada kita untuk memberi makan masakin. Masakin tuh orang-orang miskin. Kan Allah juga mengatakan kemiskinan gitu. Itu ketika kita sebagai subjek, kita orang yang melihat objeknya ada orang miskin gitu. Tapi kalau untuk menilai diri kita ini miskin, nggak boleh. Karena Allah hanya memberikan dua pilihan jenis tadi, orang yang diberi kelimpahan dan orang yang diberi kecukupan. Jadi kita harus merasa cukup, merasa syukur semiskin-miskin apapun kita gitu. Tapi kalau kita sebagai subjek yang melihat objek, kita sebagai subjek yang ingin bersedekah, Allah kan menyuruh kita untuk menyantuni orang miskin, orang-orang masakin, orang-orang duafa gitu. Jadi kita sebagai subjek melihat objek, ada memang orang-orang miskin tuh memang ada, kata-katanya miskin tuh memang ada gitu. Tapi jangan kita nilai diri kita sebagai orang miskin. Karena kalau kita nilai diri kita sebagai orang miskin, tentulah kita maunya sebagai objek yang dikasih-kasih tadi, sebagai objek yang meminta-minta gitu. Jadi kita semiskin-miskinnya kita harus mengatakan bahwa diri kita cukup. Dan dengan mengatakan diri kita cukup, kita bisa melihat objek orang lain yang lebih susah dan kita harus bantu orang yang dikatakan miskin itu. Begitu teman-teman. Kak, amalan setiap hari dong yang bisa dibaca gimana, di mana aja dan kapan aja. Amalan yang ringan tapi memberatkan timbangan kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan juga kita kalau kita nggak inget apapun mau baca apa, itu kita perbanyak istighfar aja karena itu menghapus dosa. Karena dosa kita banyak kan, menghapus dosa, istighfar, minta tolong sama Allah, dan kita menghentikan dosa-dosa kita gitu. Jadi kalau misalnya lagi diem-diem, lagi bengong-bengong, atau lagi masak, atau lagi bikin kue, atau lagi nyapu, atau lagi kerja gitu, baca aja subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau astagfirullah, atau zikir yang lengkap. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah. Itu zikir yang lengkap ya. Maksudnya yang dapat semua tuh Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, dapat semua istighfar juga. Jangan takut miskin ya Kak, orang miskin masuk surganya cepet. Iya bener, orang miskin masuk surganya cepet.
Waktu itu Rasulullah pernah ditanya kan sama orang-orang yang golongan orang miskin. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu bisa bersedekah sebanyak itu, bisa mensponsori tunggangan-tunggangan perang, bisa mensponsori dakwah Rasulullah. Kami dapat apa ya Rasulullah? Bagaimana cara kami mendapatkan pahala seperti mereka? Lalu Rasulullah uh, menyuruh kita untuk berzikir, menyuruh orang-orang miskin itu untuk berzikir dan meniatkan, kalau nggak salah ya aku ceritanya gitu, dan meniatkan, ya Allah jika aku seperti orang itu maka aku akan lakukan hal yang sama. Kalau nggak salah aku pernah dengar Ustadz Khalid Basalamah cerita gitu. Jadi kalau kita tidak mampu melakukannya, tapi kita melihat ada orang yang melakukan itu, misalnya ada orang yang suka bakti sosial banyak, tapi kita kayaknya nggak mampu deh keluar duit segitu banyak, tapi kita berazam dalam diri kita, ya Allah, seandainya Engkau memberikan aku karunia seperti itu, aku juga akan melakukan yang seperti itu. Aku bukan untuk foya-foya, aku ingin seperti dia, menyumbang masjid, bikin masjid, menyumbang yatim piatu, menyumbang pesantren gitu. Insya Allah dapat pahala yang sama gitu. Kak, buku tentang Rasulullah mencium cucunya judulnya apa, Kak? Itu aku dengarnya dari ceramah sih Kak, dari ceramah. Jadi aku inget-inget dari ceramah, tapi nanti aku lihat lagi ya ceramahnya. Dengan syarat miskinnya taat sama Allah ya. Orang yang miskin itu nggak banyak yang dihisap. Jadi kan nanti kita dihisap atas waktu kita digunakan untuk apa, setiap detiknya dari mulai balik, dari mulai kita menstruasi atau mimpi basah bagi laki-laki, itu kita mulai dihisap sampai kita meninggal, setiap detiknya kita melakukan apa aja. Kemudian yang dihisap lagi adalah harta kita, 2 kali lipat nih yang dihisap dari harta, dapatnya dari mana, digunakan untuk apa. Nah, di sini kalau orang-orang kaya lama di sini nih, hisapnya dapat dari mana? Duitnya halal apa haram? Digunakan untuk apa? Jalan yang halal atau haram juga? Difoya-foyakan atau untuk membantu orang atau untuk hal yang bermanfaat gitu. Nah, di sini itulah perbedaan orang miskin dan orang kaya yang soleh ya. Berat di hartanya. Tapi kalau waktu kita dikasih waktu sama aja sih 24 jam. Tapi yang dikasih usianya itu yang beda-beda. Karena manusia itu kan meninggalnya nggak tahu kapan ya. Bisa muda, bisa tua, bisa karena sakit, bisa sehat juga, bisa meninggal. Keinget ceritanya Abdurrahman bin Auf. Iya, keinget Abdurrahman bin Auf kan orang yang kaya raya ya. Jadi beliau nanti dihisapnya agak lama karena ditanya tuh dapat duitnya dari mana. Tapi insya Allah kalau orang soleh cepat aja hisapnya gitu. Terima kasih ya kakak semuanya. Aku sudah mulai lobet baterainya nih. Dan ini sudah jam 11 malam. Ada lagi nggak yang mau ditanyain kakak-kakak semuanya? Ya, mau sampai jam berapa? Mau begadang. Disuruh begadang akunya, disuruh baca terus. Ya udah, ada yang gue tanyain nggak? Kalau nggak ada, baru aku matiin. Tapi kalau masih ada, boleh. Kalau aku bisa jawab, kalau aku nggak bisa, nanti aku inget-inget buat PR. Nanti aku jawabnya pakai video deh, gitu. Semoga berkah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Amin. Semoga berkah juga. Semoga bermanfaat pertemuan kita. Kalau udah low, udahan aja. Udah merah sih, tapi nggak tahu tulisannya berapa persennya.
Yaudah aku sambil makan apa ya? Nah, bukan iklan tapi sambil makan. Bismillah. Bu Guru ya? Iya. Kok sepi banget kak? Iyalah sepi, ini udah jam 11 malam. Nggak ada tetangga juga yang lagi hajatan, jadi nggak ramai. Ngajar di mana? Udah nggak ngajar lagi, tapi dulu pernah ngajar di sekolah. Wajahnya bersinar sering kena air wudhu ya. Di depan ini banyak lampu, jadi bersinar. Kalau membelakangin lampu, nggak terlalu bersinar. Kalau sering kena air wudhu jadi bersinar, wallahu alam ya. Tapi gimana sama orang Afrika yang memang kulitnya itu hitam kelam? Kalau mereka soleh, bersinar juga dong hitam kelamnya. Jam 11 belum tidur, ya ini sebentar lagi lah ya. Bersinar juga dong orang Afrika misalnya. Kayak misalnya Bilal bin Rabah, kan dari keturunan orang-orang kulit hitam. Tapi beliau udah jadi penghuni surga. Belum masuk surga sih, cuman katanya kata Rasulullah sandalnya Bilal sudah terdengar. Pijakan kaki sandalnya Bilal sudah terdengar di surga. Maksudnya udah pasti nih Bilal nih masuk surga walaupun orang kulit hitam kan. Ya wallahu alam bersinar atau tidak kulitnya apa beliau. Ya habaslah. Kakak ada rencana S3. Kalau nggak didesak, belum sih. Kan aku kemarin melamar juga jadi dosen. Tapi ternyata yang dibutuhkan S3. Tapi aku bilang kalau emang dibutuhkan S3, ya aku sambil kuliah, sambil ngajar gitu. Tapi belum ada panggilan juga. Tips biar sendalnya ketinggalan di surga gimana kak? Nggak perlu sendalnya, kita nggak tahu ya kejadian Bilal apakah sama juga dengan kejadian kita. Tapi yang jelas, kata Rasulullah, orang yang masuk surga itu adalah orang yang menginginkannya. Dan orang yang tidak masuk surga adalah orang yang tidak menginginkannya. Maksudnya, cara kita mengetahui kita ingin masuk surga atau enggak, dengan kita taat dan patuh. Kalau kita taat, mengikuti aturan-aturan orang surga, orang masuk surga tuh harus begini, kita ikutin. Insya Allah berarti kita berkeinginan masuk surga. Tapi kalau udah tahu orang surga itu ciri-cirinya kayak gimana, kita malah kebalikannya, berarti kita termasuk apa yang Rasulullah katakan bahwa kita enggan menjadi penghuni surga. Perbanyak ibadah, ya. Kak jelasin paradox of thrift. Baru tahu aku, nggak tahu aku maksudnya paradox of thrift tuh kayak gimana, maksudnya apa itu? Kalau nggak kakaknya yang cerita. Coba kakaknya ketikin maksudnya apa paradox of thrift. Nggak tahu aku paradox of thrift. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang tahu. Kalau negara ekonominya sedang memburuk, jangan disuruh berhemat belanja. Justru harus belanja. Maksudnya belanja ini
biar ekonominya itu berputar gitu. Jadi semakin kita berhemat dan tidak melakukan kegiatan ekonomi, tidak ada pembelian antara jual beli gitu, jadi terhambat sih. Jadi terhambat pertumbuhan ekonomi. Tapi itu balik lagi, kalau orang memang mampu untuk membeli, pastilah orang tuh beli kebutuhannya, keinginannya. Tapi kalau memang orang susah juga, daripada beli yang aneh-aneh, dia hemat untuk makan. Jadi kembali lagi kepada negara itu, bisa nggak mereka membuat daya beli masyarakat jadi meningkat gitu. Lagi-lagi negara itu punya peran, kan banyak nih sumber daya alam, malah dijual-jual sama orang luar negeri, malah dikasih proyeknya sama orang luar negeri. Bahkan aku kemarin lihat cuplikan gitu, sidang sumber daya alam apa sidang apa ya, orang-orang tuh nggak bisa bahasa Indonesia, saking yang diimpor ya diimpor itu SD S, apa SDM luar negeri gitu. Jadi dari sumber daya alam yang melimpah ruah, emasnya Indonesia, nikel, batu bara, tambang, semuanya sebenarnya itu, kalau kata Ustadz Somad ya, Ustadz Somad aku pernah inget, Ustadz Somad tuh bilang dari Riau aja nih, dari Riau, aku kan sekarang di Riau, Ustadz Somad juga di Riau. Dari Riau aja kalau sumber daya alamnya dikelola oleh negara, bisa jadi tuh aspal-aspal jalan raya itu bisa jadi ubin semen. Maksudnya mampu gitu. Dibuat seperti itu mampu, saking kayaknya Indonesia gitu. Apalagi yang di Papua, itu kan tadinya gunung emas tuh. Siapa yang bawa emasnya? Kabur, dibawa kemana? Dibawa Amerika. Dibawa sama PT Freeport. Dibawa PT-PT orang Amerika itu. Kontraknya sama Indonesia itu sampai puluhan tahun. Dan kontraknya itu berkelanjutan lagi. Maksudnya selagi masih ada emas di negara kita, mereka terus bekerja sama pemerintah gitu. Jadi sebenarnya daya beli masyarakat yang harus ditinggikan. Kalau orang punya uang, logika aja. Kalau orang punya uang pasti belanja, pasti suka belanja. Tapi kalau orang yang lagi susah disuruh belanja, mau gimana? Ngapain disuruh belanja gitu? Duitnya aja cuman buat makan, beli beras sama beli garam. Kak, bagaimana menentukan antara kebutuhan dan gaya hidup? Menentukan antara kebutuhan dan gaya hidup. Kebutuhan itu yang tidak bisa kita nggak beli. Misalnya kita sekolah, harus beli buku paket. Kalau nggak teman-teman punya, kita nggak punya. Nanti mau belajar payah, belajar susah. Berarti itu butuh tuh, harus beli. Kalau nggak beli, yaudah ganti aja sekolahnya yang pakai buku paketnya murahan, atau bisa kita pinjam sama kakak kelas gitu kan. Pokoknya harus ada, itu berarti kebutuhan. Atau makanan, kalau nggak ada kita kelaparan nanti, jadi terganggu semua aktivitas, bisa busung lapar. Bukan masalah puasa ya, tapi masalah yang kita memang pengen makan tapi nggak ada makanan, berarti ini tuh kebutuhan. Terima kasih Kak sudah mengirim es jeruk dan es teh 2 kali. Terus kalau keinginan, gaya hidup ya, gaya hidup itu kita punya opsi. Misalnya kita harus mau kerja, mau punya motor, harus beli motor berarti kan. Nah, masalah motornya apa? Nah, itu baru gaya hidup. Tapi kalau masalah harus beli motor, motornya apa aja deh, yang penting kualitasnya bagus, bisa dipakai buat jarak jauh. Nah, itu berarti kebutuhan. Tapi kalau mau gaya-gaya, misalnya mau Vespa yang harganya macam mau mendekati harga mobil, nah berarti itu keinginan, gaya hidup gitu. Misalnya tas wanita, tas secara fungsional 200.000 udah bagus banget fungsinya. Tapi pengen gaya-gaya, maunya yang harga 5 juta, berarti kan itu gaya hidup, bukan fungsinya gitu. Kayak gitu. Jadi fungsinya sih, kalau kebutuhan itu adalah fungsinya, kalau gaya hidup adalah
eh apa ya? Apa sih bahasanya? Apresiasi diri kita gitu. Kayak, wah saya pakai ini kayaknya lebih tambah keren nih. Nanti orang ngeliat jadi kelihatan kayak orang kaya nih. Nah itu baru gaya hidup tuh kayak gitu. Tapi kalau saya beli tas karena memang untuk menampung barang-barang saya suka sama apa desainnya, fungsinya bagus. Nah itu berarti kebutuhan. Minum dulu kak biar nggak seret. Oh iya iya. Kak kalau menyimpan apa? Coba yang di atasnya lagi. Kak, kalau semua uang di bank ditarik sama masyarakat apa bisa? Kalau semua uang ditarik sama masyarakat, tergantung ketentuan banknya, apakah bisa gitu? Maksudnya kalau misalnya ATM mungkin bisa nih, kita serempak serempak punya kekompakan gitu, yuk kita ambil semua di ATM. Tapi kan ada orang yang naruh uang dengan jenis apa ya? Apa sih yang ditaruh dengan jumlah besar gitu? Deposito. Itu kan nggak langsung bisa cair. Harus ada surat menyuratnya, harus kita datang ke bank dan segala macam gitu. Nggak semudah kita narik uang yang dari ATM gitu. Dan ATM pun terbatas karena isinya kan diisi ulang sama bank. Mungkin bank cuma naruh misalnya 100 juta, dan kalau semua orang ngambil ya habis di situ, nggak bisa lagi udah kosong. Misalnya satu ATM ini kosong, ATM 2, 3, 4, 5 semuanya kosong, ya udah berarti masih ada di bank semuanya. Kayaknya nggak bisa deh. Mungkin bank juga punya pertahanan diri untuk eh, kejadian seperti itu gitu. Mungkin nanti akan ada misalnya ada huru hara apa gitu, wallahu alam, orang mau narik uang semua, mungkin bank udah punya pertahanan dirinya supaya nggak collapse gitu. Iya, nggak tahu juga sih. Kamu tanya, jadi ada teman aku pulang dari Palembang ke Jakarta, kira-kira dia kena virus nggak? Kalau kena virus apa enggak? Tanyanya sama medical check up. Jangan tanya sama aku. Makasih kak sudah mengirim mawar, kakak bakulan. Pulang dari Palembang ke Jakarta, kira-kira dia kena virus-virus apa ya? Emang di Palembang ada apa itu? Emang di Palembang ada apa ya? Aku malah nggak update. Ada apa di Palembang? Kak, kalau menyimpan rasa ke lawan jenis tapi kita tidak berkomunikasi, apakah dosa juga kak? Menyimpan rasa doang itu jihad kita sama Allah. Maksudnya Allah yang menitipkan perasaan itu. Tapi kalau kita tidak bertindak mengikuti perasaan itu, insya Allah malahan dapat pahala sabar, malah dapat pahala menahan hawa nafsu. Kan sabar itu ada dua hal. Sabar melawan maksiat dari diri kita, dan sabar menjalani ibadah ketaatan kita. Jadi ada dua jenis sabar nih. Bagi orang-orang yang biasa punya dosa, sabarnya dia adalah dia berhenti dari dosa itu. Sabarnya dia adalah berhenti dari mabuknya, berhenti dari kegilaannya, berhenti dari hobinya yang sia-sia. Itu sabarnya dia. Tapi sabarnya untuk orang yang soleh adalah terus-menerus istiqomah. Itu sabarnya orang soleh. Istiqomah dan meluruskan niat, tidak ujub, tidak ria, tidak membangga-banggakan diri, itu sabarnya orang soleh. Minum dulu biar nggak seret. Iya minum ya. Makasih kak udah ngirim es jeruk lagi. Besok deh beli es jeruk beneran. Apakah benar Sayyidah Fatimah Zahra tidak pernah haid? Aku belum pernah dengar sih kak. Nanti aku cari ya. Belum pernah haid ya. Allahu alam ya. Kalau mungkin ya punya punya punya, kalau emang ada yang menyebutkan seperti itu, riwayatnya jelas, ya mungkin ada keistimewaan khusus untuk Sayyidah Fatimah. Apalagi tuh?
Katanya mau udahan Kak, baterai lagi habis itu. Iya nih udah 10% tapi masih cerita-cerita. Ngajar matkul apa, Bu? Sekarang nggak ngajar matkul apa-apa. Nggak ngajar mata kuliah apa-apa. Sekarang lagi cerita-cerita aja. Tadi cuman lagi baca buku aja buat teman-teman. Kak buka kelas ngaji online nggak? Kelas ngaji online? Belum buka sih. Belum buka, Kak. Bahas apa, Kak? Tanya jawab aja nih sama teman-teman. Tadi udah baca buku, terus sekarang tanya jawab. Atau kelas tahfiz gitu, Kak. Belum belum buka lagi, Kak. Belum tahu. Terima kasih, Kak, infonya. Kak, gimana sih suka baca buku sama paham? Itu tergantung hobi masing-masing sih, nggak bisa dipaksain juga kita untuk menyukai sesuatu yang kita tidak sukai. Atau keterpaksaan, misalnya orang yang nggak suka baca, tapi dia seorang pengajar. Haruslah dia baca, karena dia akan mengajarkan kepada murid-muridnya pelajaran yang akan diajarkan. Tapi kalau hobinya orang kan masing-masing ya Kak. Ada yang hobi masak, ada yang hobinya beberes rumah, ada yang hobinya bikin-bikin kreasi, kreativitas, ada juga yang hobinya memang hobi baca. Ya itu hobi masing-masing sih. Ada yang hobinya ngedit foto, ngedit video. Tapi kalau mau maksain untuk suka baca buku, ya suka karena terbiasa sih, dibiasakan saja gitu. Izin live ya kak? Oke kakak. Aku juga izin live deh teman-teman. Aku izin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tidur dan jangan lupa baca doa ya teman-teman.